Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Jumpa lagi dalam ibadah doa hari ini. Saudara, jika hari ini engkau sedang lelah, sedang capek, bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, inilah saatnya engkau datang pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Tuhan akan segarkan kembali jiwamu. Mari sempatkan waktumu, hampiri Tuhan, naikkan pujianmu, penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kau telah menolong kami Tuhan, Kau telah menjagai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kini saatnya Tuhan, kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang letih lesu berbeban berat, akan Kau berikan kelegaan hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan, jikalau ada yang saat itu sedang sakit Tuhan, mari Tuhan, jamah Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan menyembah-Mu Yesus. Kami siap Tuhan masuk hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap hati Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan,
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih menjamah-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu, jamah setiap hati ya Tuhan. Haleluya Yesus. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali katakan, ku mengangkat, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Diam di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Haleluya.
nama kami Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya mengalir. Jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus. Syakala rabata sekala rabala raba. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan bekerja kuasa-Mu. Oh Yesus, haleluya. Rasakan kasih-Nya, rasakan pelukan-Nya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi-Mu. Sebab Tuhan, mari bersyukur. Sebab Dia baik, bahwasannya selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak Tuhan terima pujian kami. Kau layak Tuhan terima pengagungan kami. Hormat kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Ini saatnya Tuhan, kami mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami buka hati kami. Kami responi Tuhan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Saya serahkan pada Hamba-Nya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur Tuhan, kemurahan kebaikan Allah yang telah menyertai kami, memberkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan kini saatnya Bapa, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Biarlah kesempatan ini Tuhan, kami terus diperbaharui oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru
yang seperti Tuhan kehendaki Bapa. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami dan kami dibuatnya mengerti Tuhan. Dan dimampukan untuk mampu melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kesempatan saat ini kita boleh diperlengkapi kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Dan malam ini, saudara, tema yang akan kita bahas adalah merdeka dari rasa bersalah. Ya, tema yang sangat menarik Bapak Ibu, karena ada begitu banyak orang yang masih terikat, masih menjadi terikat oleh karena rasa bersalah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai mendalami tentang bagaimana manusia dan kesalahannya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 27 lalu digabung dengan ayat 31 tentang manusia dan kesalahannya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpijak dari ayat ini kita menjadi mengerti bahwa pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah, saudara kasih Tuhan, dan diciptakannya menurut rupa dan gambar Allah. Bahkan ditegaskan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Ini suatu statement pernyataan yang dari Allah sendiri bahwa apa yang diciptakannya termasuk di dalamnya adalah manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6 itu dinilai oleh Allah sendiri sungguh amat baik. Ya. Karena itu kita sering mendengar bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara kasih Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa manusia dilihat dalam pemandangannya Allah, dijadikannya itu dengan sungguh amat baik. Lalu saudara kasih Tuhan, kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali bagaimana tentang manusia dan kesalahannya, maka kita harus melanjutkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Disitulah letak kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, kalau kita mengingat bagaimana Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, maka saya mengutip di dalam ayat yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dijadikan oleh Tuhan sungguh amat baik itu, maka menjadi rusak oleh karena manusia tidak taat kepada perintah Allah. Manusia memberontak terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga dari ayat ini kita menemukan bahwa cikal bakal daripada dosa, cikal bakal daripada kesalahan yang dialami oleh manusia adalah ketika dia melanggar firman Allah. Dia melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, maka manusia dikatakan jatuh di dalam dosa. Ya. Maka kalau kita melihat slide berikutnya, maka kita menemukan bahwa manusia dan kesalahannya maka semakin nampak. Kalau kita berpatokan kepada kitab Roma pasal 3 ayat 23, di situ muncullah sebuah kalimat yang mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apa yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik itu, saudara kasih Tuhan, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh manusia. Manusia lebih tertarik dengan propaganda iblis, manusia lebih tertarik dengan apa yang kelihatan indah di matanya, sehingga manusia terbawa oleh propaganda iblis ini dan melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Maka semua manusia memiliki tabiat dosa atau yang disebut dengan natur dosa atau sinful nature. Ya. Oleh karena dosa secara turun-temurun terjadi sampai hari ini, saudara. Ya. Sehingga dari Adam dan Hawa yang memulai, yang mengawali perbuatan dosa, maka tabiat dosa itu menjadi bagian yang tak pernah berhenti secara turun-temurun akan dialami oleh manusia. Sehingga manusia sampai hari ini tidak pernah belajar untuk melakukan dosa pun mereka sudah bisa berbuat dosa. Karena ada tabiat dosa yang diterima secara turun-temurun. Ya. Kesalahan demi kesalahan selalu muncul dalam kehidupan manusia. Ya. Akhirnya saudara kasih Tuhan, manusia tidak mampu menghapus dosanya sendiri. Dengan berbagai upaya dan usaha manusia tidak mungkin bisa menghapus dosanya sendiri. Dari waktu ke waktu manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghapus dosanya. Sementara dosa terus tambah dan bertambah. Sehingga manusia dibelenggu oleh rasa bersalah. Ya. Dan rasa bersalah itu terus-menerus tidak pernah ada kesudahannya. Ya. Dari kesalahan yang satu ditutupi dengan kesalahan yang lain. Dan bertambah-tambahlah kesalahan itu sehingga manusia dibelenggu oleh rasa bersalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita mempelajari tentang manusia dan kesalahannya, maka kita menjadi mengerti dari mana letak kesalahan manusia itu. Ya. Karena tabiat dosa yang diterima oleh manusia secara turun-temurun, maka saudara kasih Tuhan, rasa bersalah dan kesalahan demi kesalahan itu terus berkembang dalam kehidupan manusia. Ya, tentu saudara kasih Tuhan ada begitu banyak bentuk-bentuk kesalahan. Dari yang sederhana sampai kesalahan yang berat. Ya, kesalahan yang kecil sampai kesalahan yang besar.
Saudara kasih Tuhan, manusia tidak pernah jauh dari kesalahan. Ya. Bahkan begitu banyak kesalahan-kesalahan itu ditutupi dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Ya, karena itu manusia seringkali dikatakan orang yang serba salah. Ya. Karena apa? Karena untuk menutupi kesalahan, dia melakukan kesalahan lagi. Ya, demikianlah kesalahan-kesalahan itu, saudara kasih Tuhan, terus ada di dalam kehidupan manusia. Dan akhirnya manusia dibelenggu oleh rasa bersalah yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Lalu menjadi hal yang sangat penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita harus merdeka dari rasa bersalah. Ini yang sangat penting bagi kita. Kita perlu mengerti dan memahami bagaimana supaya kita bisa merdeka dari rasa bersalah. Ya. Karena itu banyak orang yang menjadi korban masa lalu. Ya. Dia terus-menerus nggak bisa move on. Ya, kalau bahasa sekarang kan seperti gitu ya. Tidak bisa move on dari masalah yang sudah berlalu. Ya. Sehingga dia menjadi korban masa lalu. Oleh karena itu hari ini kita perlu belajar bagaimana supaya kita bisa merdeka dari rasa bersalah. Ya. Maka kita perlu saudara kasih Tuhan untuk bisa merdeka dari rasa bersalah. Yang pertama adalah kita perlu pengampunan atas dosa, atas kesalahan. Ingat, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghapus dosanya sendiri. Manusia dengan berbagai cara, dengan amal, dengan perbuatan baik tidak bisa menghapus dosanya. Ya, karena itu perlu pengampunan atas dosa atau kesalahan manusia. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengampunan, saudara kasih Tuhan? Maka yang pertama kita harus mengakui kesalahan dan kita mau bertobat. Ya. Kalau kita rasa bahwa kita adalah manusia yang bersalah, manusia yang penuh dosa, saudara kasih Tuhan, maka kita perlu mendapatkan pengampunan dosa dengan cara kita mengakui kesalahan dan bertobat. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kalau kita mengakui kesalahan kita, Allah selalu membuka pintu, selalu membuka tangannya untuk memberikan pengampunan bagi kita. Ya. Karena itu supaya kita bisa merdeka dari rasa bersalah, kita perlu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Dengan cara bagaimana? Kita mengaku kesalahan. Ya. Kita mengakui di hadapan Tuhan segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Sehingga Tuhan dengan mudah memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya. Bahkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, luar biasa. Ya. Tuhan mengubah sedemikian mudah ya, untuk menghapus segala dosa manusia, saudara kasih Tuhan, kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengubah yang merah, dosa yang begitu besar sekalipun, dia akan buat seperti putih seperti salju. Ya. Jadi luar biasa. Kesempatan untuk kita bisa merdeka dari rasa bersalah itu sangat terbuka di hadapan Tuhan. Asal kita mau mengaku kesalahan kita dan mau bertobat,
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka ada begitu peluang yang sangat besar untuk kita bisa merdeka dari rasa bersalah. Ya. Tanpa Tuhan, manusia tidak sanggup untuk keluar dari segala kesalahan. Ya. Tetapi di dalam Tuhan kita menerima pengampunan yang luar biasa. Ya. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya pengampunan itu menjadi nyata selain kita mengakui kesalahan dan bertobat. Yang kedua adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya. Tuhan tidak segan-segan menerima kita, manusia yang berdosa, ya, untuk mendapatkan pengampunan ketika kita mau percaya kepadanya. Ya. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu sebuah tindakan iman. Setelah kita mengakui kesalahan dan mau bertobat, maka percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi hal yang penting sebagai langkah iman kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Maka kasih yang begitu besar, kasih yang begitu terbuka, untuk menerima kita, setiap orang yang berdosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, Tuhan sanggup menjadikan putih seperti salju. Ya, karena itu kita perlu percaya dengan sungguh-sungguh, menerima dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena telah banyak terbukti ayat-ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesuslah penyelamat kita. Dan karya keselamatan telah dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Ya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa merdeka dari rasa bersalah, maka kita membutuhkan pengampunan. Dan untuk mendapatkan pengampunan kita perlu mengakui kesalahan dan bertobat, lalu percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Maka di dalam 2 Korintus pasal 5, dalam slide saya berikutnya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Ketika kita mengakui kesalahan dan bertobat, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dijadikan ciptaan baru. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau tidak ada hukuman berarti kita merdeka. Ya. Kita merdeka dari rasa bersalah karena telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan dan kita dijadikan ciptaan yang baru, maka penghukuman itu
tidak lagi bagi kita karena kita ada di dalam Kristus. Ya. Jadi di dalam Roma pasal 8 ini sangat tegas sekali, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena itu kita jangan pernah keluar dari Kristus. Ya, supaya kita tidak ada di dalam hukuman, ya, melainkan kita dibebaskan dari hukuman, maka saudara kasih Tuhan kita harus tetap di dalam Kristus. Orang-orang yang merdeka dari bersalah, dari segala rasa bersalah, saudara kasih Tuhan, kalau dia ada di dalam Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka untuk kita mendapatkan pengampunan ini, mari kita lakukan step-step ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya saudara, ya, semuanya telah diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan bagi kita yang mau rendah hati untuk mengakui kesalahan dan bertobat dari kesalahan. Ya, karena Tuhan kita setia dan adil untuk memberikan pengampunan bagi kita. Next, berikutnya, bagaimana manusia bisa merdeka dari rasa bersalah? Yang kedua adalah tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Sebuah langkah yang akan membimbing kita supaya kita bisa benar-benar merdeka dari rasa bersalah, maka kita tidak lagi boleh menjadi hamba dosa. Karena kita sudah mengakui segala kesalahan, kita telah meninggalkan cara-cara yang jahat, saudara-saudara, maka kita tidak boleh lagi hidup menjadi hamba dosa. Melainkan kita harus menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, tetapi Tuhan mau membimbing kita hidup di dalam kebenaran. Ya, karena tidak ada artinya pengampunan dosa itu apabila kita tidak sertai dengan perbuatan-perbuatan yang menghamba kepada kebenaran. Ya. Karena justru ketika kita dimerdekakan dari hamba dosa, supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran. Ya. Artinya kita sebagai orang percaya tidak lagi pasif. Setelah diampuni dosanya, lalu kita tidak bergerak apa-apa, bukan seperti itu. Kekristenan justru kita mendapatkan pengampunan. Lalu kita menghambakan diri sebagai hamba kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita bisa merdeka dari rasa bersalah, karena kita telah mendapatkan pengampunan atas segala dosa, lalu ditindaklanjuti kita menjadi hamba kebenaran. Ya. Maka langkah-langkah ini yang membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjadi hamba kebenaran, maka kita teringat saudara kasih Tuhan dalam hukum kasih, ya, kita diajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Orang yang menjadi hamba kebenaran, dia tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kebenaran. Karena itu kita sebagai hamba kebenaran,
kita tidak boleh berdiam diri. Tetapi kita harus aktif ya, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, dan yang berikutnya adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya. Itulah ciri khas atau kegiatan atau produktivitas orang-orang yang menjadi hamba kebenaran. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi. Dan dia tidak pernah berhenti mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Itulah kewajiban yang melekat di dalam diri seorang hamba kebenaran. Dan saya percaya kalau kita mengerti tentang hal ini, maka saudara kasih Tuhan, ya tidak ada aktivitas yang terbaik untuk kita lakukan adalah seperti yang Tuhan kehendaki ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena inilah sebuah rangkuman yang terdapat di dalam semua isi di Alkitab. Ya. Alkitab itu kalau disimpulkan ya, dan dijadikan sebuah kalimat yang pendek, maka inilah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, sebagai kesimpulan dari renungan kita malam hari ini, yang pertama adalah bahwa merdeka dari rasa bersalah hanya dapat dialami dengan cara mengakui kesalahan dan bertobat, lalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Lalu yang kedua, memberi diri menjadi hamba kebenaran dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, saya kira saudara kasih Tuhan, ya, Tuhan akan disenangkan melalui kehidupan kita kalau kita sadar bahwa kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hamba dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Karena itu bagi kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran tidak ada rasa bersalah. Ya, tapi karena kita sudah dimerdekakan dari rasa bersalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita hampiri Tuhan, kita puji dan kita sembah Tuhan dengan pujian yang terakhir tadi. Dikatakan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami dibebaskan dan kami dikuduskan. Mari kita naikkan refnya saja pujian ini. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
musik mengalunkan pujian ini, mari kita hampiri Tuhan. Bahwa Allah membuka tangannya begitu lebar untuk segala kesalahan kita. Adakah kita mau dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan kita? Dan mengakui bahwa Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat. Maka Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karena itu jangan kita keraskan hati. Mari kita terus membuka hati kita untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, supaya kita merdeka dari segala kesalahan itu. Kita percaya bahwa Allah setia dan adil yang terus menyertai kita, karena Tuhan menghendaki supaya tidak ada orang yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Oleh karena itu, biarlah oleh kuasa darah Yesus kita disucikan. Oleh kuasa darah Yesus kita mendapatkan pengampunan, agar kita merdeka dari rasa bersalah. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, refnya saja. Katakan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, ke Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang baik bagi kami, selalu terbuka mengampuni kami segala kesalahan. Kau ampuni Tuhan, sucikan kami, layakan kami Bapa. Oleh kuasa darah-Mu Kau jadikanku ciptaan baru. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah mana segala. Haleluya, Yesus. Haleluya, ya Tuhan. Sekiralah mapata karaya sekira Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau hendak melepaskan kami Tuhan dari setiap belenggu rasa bersalah ya Tuhan, yang selama ini menghantui kehidupan kami.
Rasa bersalah yang terus-menerus berkepanjangan ya Tuhan. Biarlah hari ini oleh kuasa darah-Mu kami dilepaskan ya Tuhan. Kami dibebaskan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya hanya oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami dilepaskan dari rasa bersalah ya Tuhan. Kami dimerdekakan dari rasa bersalah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, jika kau dapati ada hati-hati yang terlalu keras Tuhan. Karena dibelenggu ya Tuhan dengan rasa bersalah bertahun-tahun Bapa. Hari ini dengan otoritas Allah dari surga. Hamba-Mu lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Umat-Mu dilepaskan dan dibebaskan ya Tuhan. Dari rasa bersalah ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya, kita telah diberkati lewat keluar firman Tuhan hari ini, amin. Pastikan setiap kita yang sudah dengar firman Tuhan, kita telah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kita dimerdekakan, amin. Haleluya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita, kita berdoa, kita bersama-sama bersungguh-sungguh berdoa, maka saya percaya sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, yes. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Haleluya. Saudara-saudara rindu bangsa Indonesia ini diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa dan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Saudara rindu bangsa kita diselamatkan, dan besok itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saudara-saudara. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 sebentar. Itu tahun ini 2022 itu mengusung tema besar itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oleh karena itu melalui tema ini luar biasa ya. Jadi di HUT RI ke-77 tahun ini supaya negara Indonesia punya dasar yang kuat, terutama kejadian yang melanda Indonesia dan dunia dalam 2 tahun terakhir ini dalam menghadapi COVID, kita berdoa malam hari ini terjadi sesuatu untuk bangsa Indonesia. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengangkat tangan kita berdoa, lihat pokok-pokok doa dan kita bersatu hati. Saya berdoa saudara dengan kata-kata iman. Haleluya. Bapa Surgawi, kami malam hari ini bersyukur, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam pujian penyembahan kami dan bahkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau terus berbicara, Engkau terus memulihkan, Engkau terus memperlengkapi kami dengan kebenaran sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di malam hari ini Tuhan secara khusus untuk kami berdoa untuk besok kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biar kiranya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di mana tema HUT RI ke-77 tahun ini adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tuhan Yesus tolong bangsa kami supaya ada satu kesatuan di mana kami punya dasar-dasar yang kuat, terutama ya Tuhan kejadian yang melanda Indonesia dan dunia, dan 2 tahun terakhir ini ada begitu banyak kecemasan sosial terjadi, tekanan ekonomi sangat berat dirasakan oleh rakyat Indonesia dan penjuru tanah air. Meski tengah terpuruk semua elemen bangsa, dan malam hari ini kami berdoa biar kiranya kami semua bangsa Indonesia bergerak bersama dan bergotong royong mewujudkan harapan. Selain itu sangat semangat untuk gotong royong ini bertujuan untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di seluruh sektor ya Tuhan. Indonesia menghadapi tantangan global. Oleh karena itu Tuhan, besok HUT yang ke-77 biar kiranya bangsa Indonesia merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan Indonesia ya Tuhan. Kesatuan bangsa Indonesia, dasar-dasar negara tersebut menuntun bangsa Indonesia bersama untuk pulih lebih cepat dan agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit ya Tuhan dalam menghadapi tantangan dan Indonesia semakin maju. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biar kiranya kesejahteraan dan keamanan saat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biar kiranya shalom turun, Tuhan turun atas Indonesia dalam mempersiapkan Hari Kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan. Dan di dalam HUT RI ke-77 ini Tuhan Allah Engkau menganugerahkan semua acara-acara upacara ini berjalan dengan baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan terus untuk memberkati Indonesia terus maju dalam segala bidang usaha. Dan kami percaya Indonesia, kalau kami mendengar bahwa tahun depan adalah resesi yang berat bagi Indonesia, Tuhan akan memampukan bangsa Indonesia. Ayo kita perkatakan kata-kata profetik buat Indonesia malam hari ini. Kami melepaskan kata-kata profetik, memberkati Indonesia terus maju, memberkati Indonesia bangkit ya Tuhan. Kami memberkati ekonomi Tuhan semuanya di dalamnya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami boleh keluar dari resesi dan kami kuat, kami dapat mengatasinya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir untuk tanah kami, untuk pertanian kami, untuk hasil-hasil bumi kami berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, dan kami berdoa untuk presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran menteri ya Tuhan, gubernur Tuhan, semuanya dapat bekerja lebih baik lagi, giat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami terus menerus berdoa untuk para pemimpin kami, untuk kesejahteraan kota kami, untuk bangsa kami. Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan terus menuntun, Tuhan terus melindungi mereka sehingga bangsa ini semakin maju bagi kemuliaan Tuhan. Dan bahkan Indonesia akan menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain supaya keluar dari resesi ekonomi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kepada bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kembali kami Tuhan berdoa untuk pada malam hari ini. Kalau kami sudah mendoakan pokok-pokok doa kami yang lain, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan misi yang ada di Pasundan dan sekitarnya. Kami tahu Tuhan Yesus saat ini ada banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka Tuhan tahu siapakah sebenarnya Tuhan yang penyelamat jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pelayanan misi yang ada di Pasundan ini Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani, mereka semua Tuhan setiap dalam pelayanan, mereka boleh Tuhan memenangkan jiwa. Dan jiwa yang sedang menantikan kabar Injil itu, mereka boleh datang Tuhan dengan kehausan mereka. Mereka semua boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, malam hari ini kami serahkan Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berkuasa dan mengurapi, memberikan Tuhan, membukakan Tuhan, supaya semuanya mereka boleh tahu dan mendengar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan akan mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, malam ini juga kami mau berdoa buat pembangunan gereja yang ada di Pasar Kemis yang sedang berjalan hari-hari ini. Tuhan, kami tahu di dalam pembangunan gereja ini, kalau hanya manusia yang campur tangan, tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi kalau Tuhan yang mencampurkan tangan, mengulurkan tangan, menjamanya, maka semuanya Tuhan akan terjadi dan tergenapi. Tuhan, saat ini sedang dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan gereja ini Tuhan, di mana umat-Mu akan beribadah di sana. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau yang memerintahkan berkat-berkat itu dari ujung timur, selatan, utara, pusat, bumi manapun. Arahkanlah Tuhan berkat itu kepada pembangunan gereja yang ada di Pasar Kemis, sehingga pada waktu yang tepat semuanya sudah terselesaikan dan dana yang sudah tersedia semuanya Tuhan, pembangunan ini sudah rampung, dan jemaat-Mu boleh bersuka cita memuliakan nama-Mu, dan boleh bersuka cita memuji nama-Mu, dan boleh beribadah dengan tenang di sana. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala senior kami. Tuhan, Kau tahu di hari-harinya Tuhan, di masa tuanya, tetap kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dia adalah pendoa bagi kami, khususnya hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di GBI Petamburan dan sekitarnya dan seluruh cabang-cabang. Namun Tuhan, ada banyak hal Tuhan yang dia alaminya, tapi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikanlah dia kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga dengan sukacita itu dia tetap berdiri teguh dan bersukacita memuji, memuliakan Tuhan, menantikan Tuhan datang kembali. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami, baik itu gembala Pak Yosi Mesa, Ibu Loran, seluruh Tuhan jajarannya atau seluruh staf gembala yang ada di sini. Tuhanlah memberkati mereka, memberikan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, sehingga melayani Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan di GBI Petamburan, semakin bertambah-tambah, semakin berdatangan ya Tuhan, lewat pelayanan mereka ya Tuhan. Karena mereka Tuhan mengarahkan hati pikiran mereka semuanya hanya untuk fokus melayani Tuhan di tempat ini. Berkatilah keluarganya tuh, berkati Tuhan suami, istri, anak-anak, dan seluruh kebutuhan
semuanya Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah memberkati. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan hari-hari ini. Begitu banyaknya Tuhan pergumulan yang dialami jemaat-Mu. Mungkin itu Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan sembuhkanlah semuanya. Apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka, Tuhanlah menyembuhkannya. Dan Tuhan pergumulan ekonomi, banyak Tuhan saat ini masalah rumah tangga, masalah Tuhan anak-anak sekolah, biaya-biaya hidup, dan begitu banyaknya Tuhan pergumulan yang dialami jemaat-Mu. Satu kata yang kami naikkan, Tuhan pasti pulihkan semuanya. Amin. Tuhan sanggup, karena itulah iman kami. Dan terutama kami menyerahkan sungguh ke dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti menjawab. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Engkau jamah hati kami, pikiran kami, perasaan kami, supaya apa yang kami berikan pada malam ini itu adalah untuk yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah berdoa dan kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman bagi kita semua, ibadah doa yang akan datang akan dilayani oleh Pendeta Madia Laura Garcia, Ibu Gembala kita. Pastikan kita semua hadir, kita semua berdoa. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah doa kita malam hari ini. Karena kan pujian, kiranya Engkau memberkatiku. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, malam hari ini kembali kami naikkan syukur atas persekutuan ini Tuhan, dengan segala berkat-berkat melewat kebenaran firman-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan, dan Kau jadikan kami manusia yang baru. Terima kasih Bapa di surga, dan malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang turut di dalam peribadat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, baik keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka, putra-putri mereka ya Tuhan, dalam studi, dalam perkuliahan. Biarlah campur tangan Allah yang membuat jemaat-Mu semua berhasil. Kiranya ya Tuhan, malam hari ini Tuhan limpahkan berkat-Mu ya Bapa. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, menguatkan saudara, menghibur saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Salam.